Setiap heroin yang hadir di serial Kamen Rider pasti punya pemujanya. Entah mereka tiap tahun ganti atau kata ngejeknya sekarang itu kan karbit ya. Tapi ada juga yang setia terus sama heroin itu walau udah ganti serial Kamen Rider. Contohnya siapa? Seperti siapa? Ya Ana lah. Dari dulu setianya itu sama Yua Yaiba, ada Sumuri ya, setia juga sama Rinekudo, sama Sachika ya. Nah, tapi coba guys, heroin yang kalian damba-dambakan ini ya, Mai Hisah, Mai Istri lah, Mai Bini, memperlihatkan sisi gelapnya secara tidak sengaja. Contohnya ngudut guys, akan merokok. Ngudut itu ya bahasa Sunda ya, yang artinya merokok. Atau orang-orang juga kadang nyebutnya itu sebat. Nah, sebat dulu lah, yang bisa kita artikan sebatang dulu lah, batang rokok maksudnya. Aktor Toku nih ya, yang om-om atau yang pria-pria ketahuan merokok. Orang yang ngelihat ya ada rasa-rasa yang aneh gitu ya, tapi masih batas nggak apa-apa, karena cowok. Kayak Toma nih dan Kento di Saber nih ya, mereka aslinya itu sahabat karib in real life. Jadi lagi off shooting Saber, ngudut santuy di jalan. Kalau kalian pernah tahu ya, dan juga dengar berita yang ini, ya nggak jadi isu yang serius gimana banget kan. Nah, ini heroin guys, merokok. Sempet rame banget kasusnya ya. Nah, jika kalian penasaran, jadi silakan langsung aja disimak pembahasan kasus yang kali ini. Ini dia sepenggal kisah dari seorang aktris bernama Ruka Matsuda. Untuk setiap bahas kasus ya yang Anda bahas seperti ini, silakan disimak dengan seksama kasusnya. Dan kembali lagi ke kebijakan masing-masing bagaimana berkomentar. Di sini nih ya, Anda itu hanya menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi tanpa melebih-lebihkan ya. Dan tanpa dramatisasi. Dan ngasih pendapat senetral mungkin juga tanpa ngejudge atau menjelekkan aktor maupun aktris yang lagi kita omongin ini. Selalu dari kemarin Ana seperti itu ya. Kenapa Ana harus berkali-kali ngomong kayak gini? Ya just in case video pembahasan kayak gini Ana dibilangnya oh iya ngurusin urusan orang lah dan sebagainya. Kalau ambil sisi positifnya, ada aja kok yang bisa kita petik dari kasus-kasus seperti ini ya. Pasti ada. Makanya ada baiknya menyimak sampai selesai terlebih dahulu. Oke guys ya. Ruka Matsuda lahir pada tanggal 30 Oktober 1995 di Okinawa, Jepang. Agensinya di awal-awal karirnya bernama Greek, tapi sekarang kayaknya udah keluar deh. Silakan kalau kalian tahu lebih, kasih info di bawah ya. Dia itu punya hobi yang cukup banyak ya, seperti kayak menonton anime, menyanyi, dan juga menari. Jadi Ruka Matsuda memulai karir sebagai model majalah remaja, seperti kayak di Pop Teen dan juga Ranzuki dan lain-lain. Lalu dia itu masuk ke dunia acting TV dan juga film, dan titik balik terbesar itu terjadi di tahun 2016. Di mana dia itu mendapatkan peran penting sebagai Karino Asuna dan juga Poppy Pipopapo di serial Kamen Rider Ex-8. Di mana peran yang ia dapatkan ini pastinya mengangkat namanya secara nasional, membuat dia juga identik dengan image ceria dan juga imut. Karena harus diakui, Poppy itu heroin yang cukup ikonik ya di Kamen Rider, terutama di era Heisei Phase 2. Berasa kayak maskot banget lah di sini perannya. Tapi dia juga bisa berperan sangat baik dan juga jadi dewasa ketika menjadi versi Asuna. Nah, Ana itu emang lebih suka versi Asunanya sih. Kalau kalian yang mana? Poppy atau Asuna? Komen aja di bawah ya. Ruka Matsuda juga kan punya hobi ya, seperti yang Anda bilang tadi, menonton anime, main video game, dan juga menyanyi. Sesuai dengan tema Ex-8, Ruka Matsuda aslinya memang suka main game. Jadi hal ini tuh membuatnya sangat nyambung nih saat memeranin karakter Poppy di Ex-8. Terus dia juga punya suara yang khas, seperti yang bisa kita dengar di lagu-lagu Ex-8 ya, di mana Ruka Matsuda ini tuh bisa bernyanyi dengan nada yang tinggi, yang juga ceria, ala-ala idol yang kayak hai. Nah, tapi dia juga bisa bersuara berat loh guys ya. Silakan dengerin insert songnya Ex-8 dan juga ada beberapa lagu yang dinyanyiin sama Ruka Matsuda langsung. Gak lama setelah Ex-8 itu serial TV-nya atau episodenya berakhir, pada akhir 2017 hingga awal 2018, majalah gosip ternama di Jepang bernama Friday merilis foto-foto paparazzi yang menunjukkan Ruka Matsuda sedang bersantai di sebuah bar atau restoran atau tempat karaoke gitu ya, bersama teman-temannya sambil merokok. Saat itu ya, Ruka Matsuda itu ya masih sangat identik pastinya dengan perannya sebagai Poppy Pipopapo. Dimana kalau kalian udah nonton Ex-8 ya, karakter Poppy kan dikenal sangat ceria, terus juga ya colorful banget ya, pink seperti itu, dan juga energetic guys. Udah jadi maskot dan juga ikon bagi anak-anak lah di serial Kamen Rider Ex-8 ya. Bagi beberapa dari kita mungkin ya terdengar sepele gitu, ya elah cuman ngudut doang, cuman merokok doang. Tapi di industri hiburan Jepang, ada beberapa faktor yang bikin ini tuh jadi skandal. Pertama, soal standar ganda heroinnya nih. Aktris yang bermain di serial anak-anak ya, seperti Kamen Rider atau Super Sentai, tentunya diharapkan menjaga image suci dan juga menjadi teladan bagi anak-anak, bahkan di luar jam kerja. Jadi nggak cuma on cam doang guys ya.
Sama aja tuh kayak Maya Imamori kemarin ya. Kalau Maya kemarin kan ya memang salah ya, underage ya. Kalau Ruka Matsuda ya sudah cukup umur untuk merokok dan juga minum. Cuman ketahuan aja sama paparazzi gitu guys ya. Sering kali ya kontrak aktris tokusatsu juga ya sangat ketat guys ya. Jadi perilaku yang dianggap kurang pantas seperti kayak merokok, dugem, minum ya, itu tuh bisa dianggap merusak nilai jual karakter tersebut. Jadi ini berpengaruh ke kontrak iklan dan juga sponsor dari Ruka Matsuda ya. Ruka Matsuda ini juga yang Anda lihat ya, punya basis penggemar yang memandangnya itu ya kayak idol lah. Jadi di Jepang ngelihat idol kayak ngerokok, minum ya, itu tuh sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap image yang mereka bangun. Jadi seperti kalian nih, mengidolakan seseorang nih ya, oh terus dia itu melakukan kesalahan nih ya yang kalian puja ya. Wah, merasa terkhianati nih gua. Nah, ini masalahnya ini bukan hukum guys ya, tapi image dan juga ekspektasi publik. Jadi reaksi publik dan fans ya saat itu terbagi dua. Udah pastilah. Kemarin Maya Imamori juga seperti itu kan. Ada yang pro dan juga ada yang kontra. Jadi di sini pastinya ada yang kecewa, merasa image Poppy Pipopapo yang mereka cintai itu ya langsung hancur ya. Tapi ada yang realistis juga. Jadi ngebela Ruka Matsuda dengan argumen ya dia itu ya udah dewasa. Soalnya saat itu kan usianya udah di atas 20 tahun. Usia legal merokok di Jepang ya. Dan itu adalah hak pribadinya juga selama tidak dilakukan saat sedang syuting. Ya kali gitu ya off cam exit terus ya si Ruka Matsuda ngudut aja di pinggir ya di bangku. Kan nggak mungkin guys ya. Nah dampak ke karirnya gimana? Ya tidak ada larangan resmi dari Toei, tidak ada blacklist juga ya. Terus tidak ada statement-statement yang aneh-aneh ya. Karena memang sekali lagi itu kan hak pribadinya dan sudah usia legal juga. Tapi ada fase di mana popularitas Ruka Matsuda ini ya sempat turun. Nah ini bukan kasus kriminal masuknya sekali lagi guys ya. Ini lebih ke hukuman sosial. Respon Ruka Matsuda sendiri gimana? Ya tidak ada klarifikasi besar-besaran ataupun drama berlebihan ya. Dimana dia sendiri ya sempat minta maaf secara resmi tapi ya lewat media sosialnya aja atas kegaduhan yang terjadi. Udah begitu aja, nggak ada preskon dan lain-lain ya. Ya ini tuh langkah standar lah bagi artis-artis Jepang untuk meredam amarah publik ya. Secara teknis, foto-foto Ruka Matsuda merokok itu dipublikasikan sama majalah Friday pada Oktober 2017. Jika kita melihat garis waktu serialnya nih ya, Kamen Rider X8 itu tayang dari 2 Oktober 2016 sampai 27 Agustus 2017. Jadi muncul skandalnya ini Oktober 2017. Jadi tidak tepat saat serial TV-nya itu masih tayang mingguan. Tapi iya saat proyek X8 dan juga yang lainnya itu masih berjalan sangat aktif. Karena setelah serial TV beres ya nggak mungkin beres begitu aja. Masih ada kontrak bisa dibilang ya untuk aktif ngejalanin yang lain-lainnya. Nah, jadi ini bener-bener kayak nirmis banget lah. Nggak kebayang pas serial TV-nya tayang dan ada skandal ini. Wah, gila sih ya. Udah kayak Maya Imamori kemarin di Gojuja ya. Tapi tetap soal ini tuh masih kerasa panas guys ya. Meskipun serial TV-nya udah tamat 2 bulan sebelumnya, tadi kan Ana udah kasih tahu tanggalnya ya. Skandal ini tuh tetap meledak karena beberapa alasan. Jadi saat fotonya beredar, si Ruka Matsuda ini tuh sedang dalam masa promosi atau produksi untuk film Kamen Rider X8 yang trilogi yang Another Ending. Dimana kan ada kan salah satu judulnya ya yang bagian Parady X with Poppy. Jadi secara kontrak dan juga image ya, dia itu masih sangat terikat lah dengan peran si Poppy Pipopapo ini. Sebenarnya tanpa masih terikat project juga ya sama aja sih ya. Kan ini bisa dibilang efek pasca tayang. Biasanya popularitas aktor Kamen Rider memuncak justru kan tepat setelah serialnya itu tamat. Jadi penggemar itu ya masih sangat emosional lah dan melekat pada karakter tersebut. Masih nyantol nih, masih kangen dan juga masih sayang. Jadi melihat Poppy merokok ya hanya 2 bulan setelah episode terakhir itu ya kayak serangan tiba-tiba lah gitu ya bagi fans ya. Karena X8 baru aja selesai, masih banyak loh itu anak-anak yang kayak sering nonton tayangan ulangnya ataupun beli mainannya untuk ngelengkapin ya. Udah tahu kan orang tua di Jepang itu ya sangat sensitif gitu. Jika aktor yang baru aja selesai menjadi panutan anak-anak juga, mereka itu ketangkep kamera dengan gaya hidup dewasa yang kontras ya. Karena serial TV-nya sudah selesai, Toei juga yang nggak perlu melakukan tindakan ekstrim seperti kayak motong adegan lah atau mengganti pemeran pakai green screen. Kayak siapa itu ya? Nah, jadi Ruka Matsuda juga tetap nyelesain lah proyek V-Cinema ini tanpa kendala berarti ya. Nggak ada yang aneh-aneh kok, nggak ada drama dan lain-lain ya. Tapi ada kekhawatiran dari pihak agensinya mengenai kontrak iklan masa depannya ya. Reaksi para Kamen Rider X8 lainnya seperti kayak Hiroki Ijima, Toshiki Seto ya, dan lain-lain itu gimana, Tetsuya Iwanaga. Industri hiburan Jepang kan bisa dibilang ini kan sangat kaku ya. Jadi mau lu ubek-ubek gimana juga cari komentarnya nggak akan ketemu itu pernyataan publik yang belak-belakan seperti kayak oh ya gue ngebelain dia atau iya gue ngedukung dia ngerokok dan sebaliknya ya. Soalnya setiap aktor kan pasti terikat kontrak agensi yang sangat-sangat ketat ya. Jadi ya pasti adalah regulasi untuk tidak ikut campur dalam skandal rekan kerja demi menjaga reputasi masing-masing. Jadi ya udah, diem aja.
Sama kayak kasusnya Yoshiko Sengen kemarin kan, di mana case-case Forza yang lainnya kan gak ngasih komentar sedikit pun mengenai keputusan dari si Fumika Shimizu. Kabar baiknya, karir Ruka Matsuda ya tidak tamat karena kejadian ini. Jadi berbeda lah dengan beberapa aktris Jepang lainnya yang kayak langsung di blacklist gitu ya karena skandal berat seperti kayak narkoba, perselingkuhan. Wah, itu mah udah fatal banget ya. Jadi talenta aktingnya juga membuat dia itu ya berhasil bertahan. Dia ya membuktikan kalau dia itu aktris yang kompeten di luar perannya sebagai Poppy. Jadi perlahan penggemar juga udah mulai dewasa nih. Jadi ya bisa memisahkan lah antara karakter fiksi dan juga aktris di dunia nyata. Jadi ini penting guys ya, ini namanya itu kedewasaan industri. Nah sampai saat ini Ruka Matsuda juga ya masih aktif lah membintangi berbagai drama dan juga film dan juga iklan ya. Nah uniknya nih guys ya, di tahun 2019 Ruka Matsuda itu mendapatkan peran di film berjudul Backstreet Girls Goku Dolls. Perannya itu cukup berani. Ruka Matsuda itu berperan sebagai karakter bernama Mari, salah satu anggota Yakuza yang dipaksa operasi plastik menjadi idol perempuan. Jadi karakter Mari secara fisik itu ya idol cantik dan juga imut ya, tapi secara jiwa dia itu Yakuza yang kasar, suka minum dan juga ngerokok. Emang kocak ini premisnya ya. Dan di satu scene, bahkan di trailernya aja diperlihatkan, Ruka Matsuda yang berperan sebagai Mari ini sedang merokok dengan jelas. Skandal merokok dia walaupun udah 2 tahun ya sebelum dia itu main film ini, tapi tetap aja terasa panas. Walau udah berlalu, berasa tetap melekat gitu sama skandalnya ya. Wah, heroin merokok nih, merokok ya. Jadi tiap bahas Ruka Matsuda, orang itu selalu mengaitkan dengan ini. Kang Udut lah, Kang Udut ya. Seperti itulah, pasti kalian sering dengar ya. Dan Ruka Matsuda dengan berani dan tanpa malu mengambil peran ini. Dan dengan berani juga dia itu memperlihatkan ya adegan dia saat ngerokok di filmnya. Soal ini pro dan kontra lagi ya, tapi bagi sebagian orang yang ngelihat ini tuh jadi bentuk rebranding yang cerdas. Setelah skandal 2017, Ruka Matsuda ini kan memilih merubah haluan ya, menjadi aktris yang lebih berani dan juga dewasa. Si film Goku Dolls live action ini seakan kayak ngasih ruang lah untuk menghancurkan image Poppy Pipo Papo sepenuhnya. Di film ini Ruka Matsuda yang nggak perlu berakting manis, imut ya, dia itu bisa berakting kasar, duduk ngangkang juga ya yang Anda lihat ya, dan bahkan ngerokok dengan gaya yang sangat natural. Beberapa penonton justru jadi muji aktingnya nih karena dia itu terlihat sangat total lah dan tidak canggung sama sekali. Ada juga tuh BTS-BTS-nya kalau kalian niat mau cari ya. Cara terbaik ya untuk membunuh sebuah skandal yaitu dengan menjadikannya bagian dari profesionalisme. Jadi dengan merokok secara terbuka di film, Ruka Matsuda ini kan menunjukkan ya, kalau merokok ya adalah aktivitas dan juga ya bisa aja properti acting, bukan sebuah dosa besar nih. Bagian ini bukan membenarkan kalian-kalian ini untuk merokok ya, yang nonton video Anda ya. Anda juga bukan mau sok bijak guys, Anda sih tetap menghormati yang merokok atau yang tidak merokok ya. Bagi yang merokok ya silakan pada tempatnya. Jangan di tempat umum yang rame atau di tengah jalan juga misalnya ya. Stigma yang menimpa aktris tokusatsu ya, terutama pemeran-pemeran hero ini. Jadi kalau di Jepang itu ya ibarat sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, berperan di tokusatsu itu ibarat tiket emas nih ya, atau batu loncatan ya menuju popularitas. Kalian kan sering dengar itu ya. Tapi di sisi lain, dan yang perlu kalian tahu juga, ada beban moralnya tuh yang sangat berat, yang seringkali tidak adil. Nah, mengapa seperti itu? Jadi aktris tokusatsu biasanya kan dipasarkan dengan image yang kayak murni, suci, oh tidak ada kesalahan ya. Karena target penonton utamanya adalah anak-anak. Dan tentunya ibu-ibu mereka ya yang ngawasin anak-anaknya nonton ya. Dimana pemeran wanita diharapkan menjadi sosok kakak perempuan lah atau onesan yang sempurna. Jadi lembut, ceria, tanpa celah lah pokoknya ya. Pokoknya tidak boleh terlihat merokok, minum alkohol berlebih, atau bahkan berpacaran secara terang-terangan ya. Nggak boleh ada seperti itu. Begitu seorang aktris nih ya, seperti Ruka Matsuda, ketahuan ngerokok sedikit ya. Publik dan juga fans pasti merasa kontrak tentang kesucian ini tuh dilanggar. Langsung merasa terhianati, seperti yang Anda jelaskan tadi ya. Mereka itu yang nggak ngelihat Ruka Matsuda itu sebagai wanita dewasa, melainkan sebagai Poppy nih yang tidak mungkin menyentuh rokok. Jadi ada ketimpangan gender lah yang nyata dalam stigma ini. Nah, untuk aktor pria nih, jika pemeran kamerdar pria ketahuan ngerokok ya misalkan atau pergi ke klub, ya seringkali dianggap sebagai kayak, maskulin nih, keren nih. Ya selama tidak melanggar hukum ya. Pokoknya yang ngelihatnya kayak gitu. Makanya pas zaman Saber ya, si Tomang sama si Kento ngudut di depan Indomaret juga ya emang rame. Tapi ya udah biasa aja. Kalau aktris wanita melakukan hal yang sama, image-nya dianggap ya jatuh atau kotor lah. Analoginya, jika aktor utama cowok merokok ya, orang mungkin bilangnya, dia itu udah dewasa. Tapi saat pemeran wanita atau heroin seperti Ruka Matsuda ini ngerokok, majalah gosip langsung nih rame ya, langsung bikin bingkai. Kehidupan ganda idol anak-anak. Miris kan? Jadi cukup salut lah sama Ruka Matsuda dengan transisi dia itu keluar dari tokusatsu bisa dibilang ya.
Stigma ini kan kadang menyulitkan aktor atau aktris itu mengambil peran yang lebih serius atau dewasa atau gelap ya di masa depan dan di film yang lain. Jadi banyak aktor atau aktris tokusatsu itu ya terjebak di peran pria dan juga wanita yang baik-baik selamanya. Soalnya tokusatsu sendiri kan emang temanya pahlawan ya, yang memang identik dengan kebaikan-kebaikan yang harus dipertonjolkan di karakter yang mereka perankan ya. Ruka Matsuda tidak tenggelam dalam permintaan maaf yang berlebihan sampai ngilang juga, enggak guys ya. Dia justru kan ngambil peran yang menghancurkan stigma tersebut atau rebranding ya, seperti kayak di Goku Dolls atau di Kakegurui. Oh ya, di Kakegurui live action juga dia kan main tuh ya, dan perannya juga lumayan ya. Jadi cewek yang terobsesi sama kuku ya, siapa ya? Anu lupa namanya. Anu udah pernah nonton padahal ada Minami Hamabe itu ya. Jadi kabar terbaru dari Ruka Matsuda dimulai dari dia yang bereuni dengan Hiroki Ijima ya, ini Hemu Hojo, dan juga Tetsuya Iwanaga, Akadan Kuroto. Bahkan ada juga si Hayato Onozuka atau Kujo Kiriya dalam kampanye iklan LiveNet Seimei atau LiveNet Insurance ya. Jadi iklan asuransi guys. Dan ini iklannya udah dirilis ya sekitar Juni 2025 dan iklannya itu masih jalan sampai sekarang. Sering di-share juga sama akun-akun media Jepang. Reuni itu kayak jadi indikasi ya, dan juga pas nih momennya. Karena ini kan tahun 2026 ini kan emang jadi 10 tahun anniversary dari Kamen Rider X8. Jadi kita tunggu aja kalau memang ada pengumuman dari Toei lebih lanjut soal 10 tahun X8. Kan baru Agito dulu nih ya. Dan berita terbaru yang paling hangat nih soal Ruka Matsuda ya. Jadi pada 2 Januari 2026 kemarin, Ruka Matsuda resmi mengumumkan pernikahannya melalui media sosial. Jadi Ruka Matsuda menikah dengan seorang penulis naskah atau screenwriter bernama Aohito Tani atau Tani Aonin katanya. Dalam pengumumannya, mereka itu menggambarkan diri mereka sebagai pasangan yang sama-sama cerewet dan juga ekspresif. Meski sudah menikah, Ruka Matsuda akan tetap melanjutkan karirnya di dunia akting dengan penuh integritas dan juga rasa syukur kepada para penggemar yang telah mendukungnya selama ini. Melihat perjalanan Ruka Matsuda ya, dari masa-masa skandal merokok pada tahun 2017 hingga sekarang menjadi aktris yang stabil bisa dibilang dan juga profesional, dan akhirnya ngebangun rumah tangga, ya tentunya rasanya melegakan banget ya bagi kita-kita nih para fans. Jadi dia itu kayak berhasil membuktikan nih kalau kehidupan pribadi dan juga masa lalu yang nggak ngalangin seseorang untuk terus bersinar di industri hiburan Jepang yang ketat bisa dibilang ya. Jadi Anu ucapkan pastinya selamat ya untuk Mbak Ruka Matsuda. Jadi sekian untuk pembahasan kasusnya kali ini guys ya. Jadi kasus ini tuh jadi pengingat ya, kalau aktor ataupun aktris itu juga manusia biasa. Sama, Anu juga konten kreator manusia biasa guys ya. Ya baik Ruka Matsuda maupun aktor-aktor lainnya, bahkan manusia-manusia biasa lainnya, hidup di dunia nyata ya ada penatnya sendirilah pasti ya. Seperti yang Ana omongin di awal, jadi bijaklah dalam berkomentar. Ana sih cukup salut ya sama Mbak Ruka Matsuda yang masih bisa sustain lah sampai sekarang ya teman-teman ya. Dan bahkan tidak terpengaruh dengan skandal waktu itu. Jika ada kasus-kasus yang kalian mau Ana bahas mendalam dan sedetail mungkin seperti ini, silakan komentar aja di bawah. Terima kasih banyak yang sudah menyimak kasus ya guys.